Bersama kami di Prime Time News, Bang Saud, kalau memang mudah seharusnya apakah mudah juga bagi Kejaksaan Agung membongkar siapa saja penyuap pemberi dananya sehingga pada akhirnya ini bisa berujung pada membongkar praktik mafia peradilan yang sudah berlangsung lama? Ya, itu tergantung karena sebelumnya juga kan udah ada beberapa case ya yang sudah kita mulai waktu itu yang terkaitan dengan sekjen dan sekjen berikutnya juga. Sehingga tapi kan peristiwa ini masih terus berulang-ulang gitu. Jadi kayak seperti patah tumbuh hilang berganti gitu. Mati satu tumbuh seribu kayaknya kesannya begitu. Jadi ini yang menurut saya tantangan buat kita ke depan apa yang kita sebut sebagai pemberantasan korupsi itu secara sustainable. Jadi tapi agak berat juga kalau kita memberikan ini hanya kepada instrumen yang ada di Kejaksaan Agung. Pada bagian lain KPK bisa mensupervisi seperti apa, mengkoordinasi seperti apa, dan kemudian kalau kita katakanlah memonitor ini juga tidak gitu. Karena mereka sendiri bagian dari masalah. Jadi kalau kita berharap kan kita sudah banyak mengalami perjalanan case-case besar seperti ini pada akhirnya hanya pada intinya gitu. Jadi benar-benar pekerjaannya di bubur panas dari pinggir ke tengah, habis ke tengah nggak ke pinggir lagi. Jadi maksud saya ini masih tergantung pada bagaimana secara keseluruhan ya of course kepemimpinan nasional kita. Tapi kita untung udah beberapa hari menyebut terus bahwa ini harus kita selesaikan karena bagaimanapun indeks persepsi korupsi 34 itu kan cara kita menegakkan penegakan hukum kita dapatnya cuma 24, kecil banget gitu loh. Indeks persepsi 34, cara kita menjalankan hukum itu dapatnya 24 dari World Justice Project. Dan ini kan yang begini ini sangat mewarnai nanti indeks persepsi ke depan. Barang beberapa bulan ke depan akan diumumkan. Jadi maksud saya, tapi nggak juga kita bisa serahkan ini sepenuhnya kepada katakanlah kejaksaan semata. Kalau kita lihat ini penyidikannya kan dimulai dari kepolisian, ya kan? Atau kasus ini kalau kasus pembunuhannya ya. Jadi ada banyak hal-hal yang sebenarnya kita tidak bisa membiarkan kejaksaan berdiri sendiri untuk menyelesaikan ini. PPATK bagaimana dukungannya? Mereka datanya rapi nggak? Iya kan? Mau nggak mendistribusi hal-hal yang suspicious dalam kaitan transaksi yang bersangkutan? Ya, karena kita tahu juga kemarin beberapa diumumkan ternyata nggak ada follow up-nya dan kemudian PPATK-nya juga selesai. Jadi maksud saya ini nggak bisa kita anggap selesai begini aja kalau kita yang lain nggak ikut. Demikian juga di DPR-nya. Bagaimana? Ini kan indeks persepsi korupsi itu yang dinilai kan semuanya. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh kejaksaan saat ini kita apresiasi mereka dalam kaitan case-case yang menyangkut penegak hukum karena itu yang sangat mewarnai isu pemberantasan korupsi. Tapi ya termasuk perguruan tinggi seperti Kang Asep ini harus menjaga terus bagaimana katakanlah MA melaksanakan proses-proses penegakan hukum yang kemudian yang adil dan bermanfaat dan pasti gitu. Ini kan semua ketidakpastiannya cukup tinggi kalau lihat dari ini. Kasus pembunuhan loh, gampang banget hanya dibayar 5 gitu. Wah, ya kita nggak ngerti deh apa yang akan terjadi lagi kalau kita nggak sama-sama membereskan ini. Gitu Mbak. Oke. Ya, seperti kata Bang Saud ya, kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Paralel dengan kasusnya Zarov, Kejagung itu juga terus mengungkap penyuap 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur. Makanya sekarang sudah ada ditemukan keterlibatan ibunya Ronald Tanur. Ada lagi kita lihat bagaimana Kejaksaan menangani kasus viral lainnya seperti kasus Tom Lembong. Tapi Kang Asep, apakah khusus untuk kasus Zarov ini, Kejagung seharusnya punya target besar yaitu sampai membongkar sumber dana hampir 1 triliun itu dari mana? Sehingga ini adalah betul-betul menjadi pintu masuk untuk membongkar, mempidanakan para mafia peradilan. Saya percaya yakin Kejaksaan Agung bisa membongkar. Mungkin saat ini saya akan berbeda dengan Pak Saud. Nggak usah pakai KPK, Pak Saud sekarang saya udah nggak percaya sama KPK, bubarkan saja KPK itu ya. Udah nggak ngaruh, nggak penting di Republik ini. Sama kelakuannya lebih parah gitu kan. Nah, saya percaya sama Kejaksaan Agung. Sekarang gini, datanya gampang. Dulu kan ada si Nuradi, kemudian ada juga sekretaris berikutnya si Hasbi, ada si Hakim Agung, si Gajalba. Pegang dulu. Polanya itu ya, jadi mereka terima duit dari perkara ya. Nah, kemudian si Rikan ngomong itu dari perkara, artinya perkara-perkara itu jebol dong.
lolos. Terbukti ada Gajalba, Hakim Agungnya ya. Terbukti ada Dimyati. Terbukti yang mainkan mafia sebelumnya si Nuradi dan si Hasbi kan. Nah ini kan mafia satu lagi. Artinya jelas ada pola yang sama, tembus kepada perkara. Kan bayangkan 15 ya, Sirikat dapat 5 kalau dia pemberitaan itu kan, itunya 5. Berarti dari mereka lebih dapat yang lebih gede, atau juga dibohongin juga bisa, atau juga ditipu juga bisa gitu kan. Ya. Tapi yang jelas poin saya, artinya Sirikat menjebol perkara-perkara, entah di Mahkamah Agung, entah di Yudek Paksi PNPT. Nah, ini yang harus dibuka lebih besar. Dan saya yakin, kenapa ini harus dibuka lebih besar? Pertaruhannya bagi kejaksaan besar. Ya, karena apa? Kalau ini sampai salah, ya, lagi sampai salah, ya, menetapkan tersangka ataupun apapun bentuknya nanti, pertaruhannya besar bagi kejaksaan. Karena yang dihadapi adalah ya kawan sepermainan di peradilan maupun di Mahkamah Agung gitu kan. Satu sama tahu lah TST gitu kan. Kalau ini sampai salah, pertaruhannya sangat besar dan itu risikonya sangat besar. Jadi tidak sembarangan. Artinya momentum besar bagi kejaksaan menunjukkan bahwa saya kejaksaan bisa menuntut siapapun terlepas yang dihadapi adalah tokoh ya, bukan tokoh ya, karena sekarang banyak tokoh yang buka kita. Ketika mereka buka tokoh tadi udah jebol, harus dibuka ini agen-agennya, pabriknya, ya bahkan saya katakan tadi pemodalnya, tidak hanya pemodalnya tapi endorse-nya di belakangnya, karena uang hampir 1 triliun lebih kalau dihitung dengan rumah dan kekayaan lainnya itu pasti lebih jumlahnya kan. Kekayaan itu kan dari perkara, itu pernyataan Richard yang disampaikan oleh orang kejaksaan kan, direkturnya itu Pak. Ya, nah ketika disampaikan itu tindak lanjuti, maka sedang jejak digital itulah yang tidak mungkin. Soal Richard mengatakan lupa, saya yakin, masa semuanya lupa dari semua perkara ya. Tadi saya bilang ketika lupa beberapa perkara, ambil aja perkara yang masih hangat, yaitu 2 atau 3 tahun. 2-3 tahun itu kan gampang. Komunikasi tadi, jejak digital, dokumentasi. Lebih penting lagi, tidak hanya berhenti di Richard nanti ya. Ketika Lisa si pengacara ya Surabaya ini kan kenalnya sudah lama. Artinya ya permainan atau jual beli dan Markus atau perantara atau calo perkara kan tidak mungkin sekali ketemu mengatur. Maka lebih penting nih, saya buka lagi kan yang horizontalnya ya atau vertikal dikit ke atas kan di Surabaya itu kan, nah tinggal diperiksa yang membela majelisnya. Nah walaupun kondisi maaf ya ini bisa diperiksa lah saya sebut aja ketua pengadilannya, periksa lah ya. Ketika ketua pengadilannya diperiksa, kenapa bisa mengatur perkara, mengatur majelis? Bukankah majelis tetapan secara tetap? Kenapa majelisnya itu? Kenapa mesti diatur oleh Richard? Kenapa mesti diatur oleh Risa? Ada apa? Itu dibuka ketua pengadilannya. Ketua pengadilan Surabaya loh, yang katanya sekarang dalam kondisi, ya nanti silakan media cari sedang gimana kondisinya ya. Nah itu dicari, ditanya, apakah ini baru sekali? Kan saya katakan di metode awal kali, jalur mafia Surabaya, Jakarta ini bisa memutus 35% ya mafia peradilan Republik ini. Kalau ini terputus ya, nah itu juga bisa dilihat kasus-kasus di Surabaya yang pernah besar, menyangkut nama besar, menyangkut tokoh besar ya, kaitan dengan Jakarta, buka apakah ada peran Richard di situ. Nah udah saya kasih clue lagi nih nah kalau ini masa saya buka semuanya ya, kalau saya buka semuanya wah besar runtuh. Kalau mendengar penuturan Kang Asep ya, memutus yang jalur yang di Surabaya saja sudah bisa 35%, sebetulnya ini kan menjadi sebuah tantangan buat Kejaksaan Agung. Pintu masuknya sudah ada lewat kasus ini. Tapi Kang Asep, untuk bisa sampai memberantas tidaknya 35% itu saja, menurut Anda semua instrumen sudah dimiliki oleh Kejaksaan Agung? Apakah berarti tinggal bagaimana kemauan saja, niat saja untuk bisa betul-betul memberantas itu, Kang Asep? Satu, Kejaksaan udah tahu, kan ini modusnya Surabaya, Bandung, nanti Surabaya, Makassar, Jakarta, dan Jawa, ya, dan Kalimantan lagi. Oh, nanti mau nyangkut atau tokoh besar gitu kan. Tinggal sekarang, maaf dengan segala hormat, mudah-mudahan Presiden dengar. Tinggal mengatakan, kata Pak Prabowo, Jaksa Agung, saya di belakang Anda, tidak usah takut, maju terus. Kan pernyataan Pak Prabowo menyatakan kan berantas korupsi di awal sampai hari ini itu kan menyatakan korupsi. Nah, kalau korupsi mau diberantas itu dimulai dari penegak hukumnya. Kalau penegak hukumnya apalagi Mahkamah Agungnya benar, kesana aman. Kalau dibenarin yang lain mah kecil-kecil, ya artinya tidak ngaruh. Tapi kalau Mahkamah Agung dibuka 35%, nanti 40%, 50%, jalur tadi ya, rute
Bandung apa ya di Bandung juga ada kampungnya Pak Saud dengan kampung saya kan dia orang Bandung juga tuh Pak Saud tahu juga siapa mafianya di Bandung ya mafianya di Makassar jalurnya ke Jakarta mafianya di Kalimantan jalurnya ke Jakarta kalau itu rute-rute itu dibuka dan dihentikan dengan dorongan dan Presiden berani menyatakan Prabowo Jaksa Agung maju terus tidak usah takut sikat semuanya wah saya kira aman itu selesai masalahnya kan nanti ketika misalkan gini saya diselidiki oleh Pak Saud. Asep kan teman saya, teman main kelereng. Ada budaya sungkan, budaya segan. Oh, Asep kan bapaknya, oh itu Pak Lurah. Oh, Pak Asep bapaknya Pak Camat. Oh, Asep bapaknya preman. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau sekarang nanti Jaksa Agungnya didukung oleh Presiden, buka semua seterang-terangnya, biar kita selesai. Virus ini udah dihabisin. Saya yakin kok, saya yakin kita harus ada semangat. Tapi kalau misalnya kita pesimis, tidak mempercayai Kejaksaan Agung, saya yakin-yakinnya tidak akan jalan. Tapi saya percayalah, kesempatan Jaksa Agung taruhannya besar. Buka, ini kebutuhan Rikat, ini kan dari 35% bisa penentu mafia hukum di Republik dan mafia-mafia lainnya harus dibuka. Kan sebelumnya Nur Hadi sudah, si Asbi buka sudah. Nah nanti tinggal ngegeser ke ya berapa persen lah. Di antaranya suka ngomong juga di TV itu ada juga. Nggak usah disebut. Baik, oke. Terakhir, Bang Saud tanpa menyampingkan kasus-kasus yang berkelindan ya dengan kasus Zarov ini, ada kasus pembunuhannya, ada kasus 3 hakim yang disuapnya. Tapi ini potensi besar kalau bisa betul-betul terungkap sumber dana 1 triliun ini bisa berpotensi mengungkap mafia peradilan yang besar. Tadi jalur-jalurnya sudah disebutkan oleh Kang Asep, ada peta wilayah ini dan sebagainya. Tanpa bermaksud menyampingkan kasus-kasus yang lain, apakah memang seharusnya Kejagung kalau mau membidik yang besar, harusnya fokus ke pengungkapan sumber dana 1 triliun ini? Oh enggak, itu angka-angka seperti itu tidak akan pernah berhenti kalau cara kita menangani penegak hukum masih seperti yang sekarang ini. Jadi masih sepotong-sepotong. Jadi tidak sustainable terus dari hari ke hari gitu kan. Tadi Kang Asep nggak setuju dengan KPK karena memang supervisinya udah jalan, udah dibubarin aja lah. Beberapa hari juga kita ngomong kayak begitu. Tapi sekarang kan ini mereka jadi berdiri sendiri gitu. Kita juga nggak bisa katakan bahwa mereka survive. Ya kan kita juga punya case yang banyak juga bahwa para penyidik, para penuntut, kemudian para hakim yang memutuskan. Ini kan kelindahan satu sama lainnya yang harus diawasin. Kita nggak bisa melihat bahwa konflik of interest bisa bebas begitu saja dengan case ini kita selesaikan. Jadi saya sependapat dengan Kang Asep tadi, kita berharap Presiden baru mengirimkan sinyal dan sinyal ini sudah kita tangkap sama-sama hampir setiap hari bicara anti korupsi dan kita khawatir kita nggak seperti yang sebelumnya. Kita berharap ini statement kemudian diikutin oleh tindak lanjut yang membuat kita semakin jera untuk kemudian mengambil satu contoh besar atau contoh kecil pun. Tetapi kalau dilakukan terus-menerus, ini berefek jera. Jadi sekali lagi jangan lupa reward juga penting. Kemarin di DPR juga ada telepon langsung dengan Presiden, ada reward. Karena memang pintu masuknya kan selalu ada aja kebutuhan. Kebutuhan sudah terpenuhi kebutuhannya, ya kebutuhan nggak akan pernah terpenuhi, dia akan tambah-tambah terus. Jadi ini sisi lain yang kita juga harus bahas, Mbak Zulfia. Jadi hanya penindakan saja, ada banyak by definition corruption itu karena apa itu harus didekati. Karena sistem karena memang situasi katakanlah salary yang tidak cukup, punish and reward-nya, orang yang jujur malah terbujur. Ini kan Kang Asep tahu nih. Kang Asep kan mundur nih karena jujur dia, ya kan? Ya kan? Makanya mundur dia dari hakim tuh. Kalau negara ini mengapresiasi orang yang jujur, Kang Asep jangan-jangan jadi ketua MA saat ini. Jadi kita tuduh poin aja lah. Ya Kang Asep ya. Oke. Baik, kalau begitu Bapak-bapak, terima kasih sudah berbagi pandangannya di Prime Time News hari ini, Kang Asep dan juga Bang Saud. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.